Saudara-saudara, kita duduk di tempat ini, kita duduk di musola ini, kita belum pernah memandang wajah Nabi, kita belum pernah duduk bersama Nabi, kita belum pernah mendengar kata-kata Nabi secara langsung. Akan tetapi kita beriman, akan tetapi kita cinta kepada Nabi, saudara-saudara. Rasul mencintai kita, Rasul merindukan kita. Ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Kemudian para sahabat menjawab, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin mereka tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah para nabi dan rasul ya Rasul? Bagaimana mungkin mereka tidak mulia sedangkan mereka diberi wahyu oleh Allah? Ada lagi yang lebih mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang lebih mulia. Kemudian kata para sahabat, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Kemudian Rasul menundukkan kepala, dari kedua pelupuk matanya mengeluarkan air mata hingga membasahi pipi sampai ke janggut. Rasulullah menundukkan kepala sambil menangis. Beliau berkata, golongan-golongan ini, golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang dirindukan ini, mereka golongan yang nanti adanya di akhir zaman. Mereka belum pernah melihatku, mereka belum pernah memandangku, mereka belum pernah berkumpul denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Tuba liman yaroni wa amanabi, wa tuba thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah, sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku, dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan orang yang belum pernah melihatku akan tetapi beriman kepadaku, kata Rasulullah. Siapa? Kita umat Islam yang ada di akhir zaman. Kita ya umat Islam yang ada di akhir zaman. Kita belum pernah melihat wajah Rasul, kita belum pernah berkumpul dengan Nabi, akan tetapi kita cinta kepada Nabi. Apalagi kita umat Islam yang adanya di Indonesia, kita dirindukan Nabi, kita dicintai Nabi, Nabi sayang kepada kita. Al-Habib Asyayid Al-Habib Muhammad Al-Alwi Al-Maliki pernah berziarah ke makam Rasul. Kemudian beliau dalam keadaan sadar beliau berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Habib, dan di belakang Rasulullah terdapat ribuan orang di belakang Rasulullah. Kemudian Habib Muhammad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah orang yang ada di belakangmu itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah golongan yang aku rindukan, mereka adalah golongan yang aku cintai, mereka adalah umat Islam yang adanya di Indonesia. Kita dicintai oleh Rasul, kita dirindukan oleh Rasul. Kenapa? Coba kita lihat di Indonesia setiap bulan Rabiul Awal, setiap Rabiul Awal semua dari mulai RT, RW, pesantren, masjid semua melaksanakan Maulid Nabi. Ketika datang bulan Rajab, di setiap RT, RW, masjid, pesantren semua melaksanakan Isra Mirajnya Rasulullah SAW. Di tempat-tempat yang lain, negara-negara yang tidak seperti kita. Makanya kita umat Islam di Indonesia dicintai, dirindukan oleh Rasulullah SAW. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekalian umat manusia yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, mulai ulama sampai umat. Hai sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat penderitaan yang kau alami, sungguh berat kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, beliau lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, beliau lebih dahulu menderita. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Beliau menjaga kalian, menjaga syariat kalian, menjaga keyakinan kalian, menjaga tauhid kalian, menjaga salat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau menyayangimu sebelum kalian menyayanginya,
Beliau mencintaimu sebelum kalian mencintainya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah manusia yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan jiwa raganya demi kita sebagai umat. Siapa beliau? Beliau adalah manusia yang rela pipinya tertusuk duri hingga tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau adalah manusia yang rela dilempari oleh kotoran demi kita sebagai umat. Beliau adalah manusia yang rela 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam? Lupakah kalian dengan darah suci beliau yang menetes ketika di kota Taif dahi beliau berdarah, kemudian beliau tampung darah itu? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau tampung darah itu ya Rasul? Kemudian kata Rasul, andaikan darahku menetes ke bumi, andaikan darahku jatuh ke bumi Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Begitu besar cinta Rasul kepada kita selaku umatnya. Terus apa yang sudah kita lakukan sebagai umat? Kita sebagai umat tidak tahu diri, semakin hari semakin jauh darinya. Semakin hari semakin jauh dari dia, meninggalkan ajarannya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulillah fi akhiri nafsi harakat syafatain marratain fa'alkaitu harakat syafataihi marratain fa'alkaituhu sammi fasammiyatuhu yaqul ummati ummati faqumida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qal law kanatid dunya tadumu liwahidin la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau melihat ketika akhir-akhir detik-detik nafas beliau melihat bibi Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Kemudian beliau mendekatkan telinganya, mendekatkan pendengarannya. Lalu beliau mendengar Rasulullah berkata, ummati ummati fakumida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyawa beliau akan dicabut, beliau berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku tidak mau meninggalkan umatku. Aku belum puas meninggalkan umatku, wahai Jibril, sebelum mereka diberi jaminan oleh Allah. Sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku, wahai Jibril. Sampaikan kepada Allah, wahai Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad minta jaminan untuk umatnya. Kemudian kata Allah, sampaikan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalun nasib kharijum minal ardi idza busu. Kemudian ditarik lagi nyawa beliau berkata, ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa? Apakah seperti ini pedihnya dicabut nyawa? Kemudian kata Israel, iya ya Rasulullah, seperti inilah pedihnya, seperti inilah sakitnya dicabut nyawa. Ya Allah, biar aku yang menanggung seluruh sakaratul maut umatku ya Allah. Mereka tidak akan sanggup, mereka tidak akan kuat ya Allah. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, mereka tidak akan kuat ya Allah. Rasulullah ketika detik-detik terakhir, beliau tidak memikirkan rasa pedihnya, beliau tidak memikirkan rasa sakitnya, beliau hanya memikirkan kita sebagai umat. Kelak di yaumul akhir, ketika para nabi dan rasul lain berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Tapi Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, beliau bersujud kepada Allah, beliau bertekuk lutut kepada Allah. Ya Allah, aku tidak minta ampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah ya Allah. Aku minta pengampunan untuk umatku ya Allah. Rasulullah ketika di yaumil akhir, beliau tidak minta pengampunan untuk dirinya, beliau tidak minta pengampunan untuk anak cucunya, beliau tidak minta pengampunan untuk paman bibinya, tapi beliau minta pengampunan untuk kita sebagai umatnya. Saking cintanya Rasul kepada kita, saking sayangnya Rasul kepada kita, sampai-sampai beliau berkata, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fir rijli la ajidu ala ma fi kalbi. Apabila salah satu dari kalian ada kakinya yang tertusuk duri, apabila salah satu dari kita yang duduk di sini ada kakinya yang tertusuk duri, maka pasti kita akan merasakan sakit. Tapi apa kata Rasulullah?
saya tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang saya rasakan hingga ke dalam hati saya rasakan, kata Rasulullah. Begitu besar cinta Rasulullah kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan sebagai umat? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang dicintai Nabi? Sudahkah kita menggunakan kedua tangan kita untuk memberi kepada golongan-golongan yang dicintai Nabi? Sudahkah kita menggunakan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi Nabi? Sudahkah kita menggunakan lisan kita untuk mensyiarkan syiar Nabi? Kita belum bisa membalas jasa-jasa Nabi. Bahkan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa Nabi. Sekalipun kita duduk di sini berjam-jam, kita duduk di sini sampai pagi, seumur hidup kita duduk di sini, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa Nabi. Sekalipun kita berjalan, kita merangkak ke makam Nabi dari rumah, kita tidak pernah bisa membalas jasa-jasa Nabi. Kecintaan kita tidak ada apa-apanya. Kecintaan kita tidak ada apa-apanya, saudara-saudara, dibandingkan kecintaannya seorang anak kecil yang berada di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab Maulid Deba, ketika itu ada seorang anak, ketika Syekh Abdurrahman ingin berziarah ke makam Rasulullah, kemudian ada anak kecil yang menghampiri rombongan itu. Kemudian dia berkata, bolehkah saya ikut dengan rombongan? Bolehkah saya ikut dengan kalian menuju Madinah? Kemudian kata rombongan itu, kau masih kecil nak, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat, perjalanan ini sangat jauh, perjalanan ini sangat lama, bahkan membutuhkan waktu yang sangat berhari-hari sampai berminggu-minggu. Kemudian anak kecil itu pergi, dan lalu rombongan Syekh Abdurrahman itu pergi. Tapi apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Anak kecil itu bergelantungan di bawah kereta rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, karena sebegitu cintanya beliau, begitu cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai ke Madinah, kemudian anak kecil itu terjatuh. Kemudian kata rombongan itu, bukankah anak kecil itu yang hendak ikut dengan kita? Kemudian anak kecil itu berlari sejadi-jadinya, saking gembiranya, saking bahagianya telah sampai di tanah di mana Rasulullah dimakamkan. Kemudian anak kecil itu mencium tanah Madinah, saking gembiranya anak kecil itu. Kemudian anak kecil itu mati membawa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan anak kecil itu dimakamkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di samping masjid. Tapi apa yang terjadi? Setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berziarah ke makam Rasulullah, makam anak kecil itu semakin mendekat, semakin dekat dengan makam Rasulullah SAW. Sampai sekarang makam anak kecil itu berada di samping Rasulullah SAW. Saudara-saudara, kecintaan kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, mari kita berjuang, mari kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dilarang Nabi, kita tinggalkan. Mari kita perbanyak sholawat dengan bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelum saya tutup, saya minta untuk takbir dulu 3 kali dan sholawat. Takbir, 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 sallu ala Nabi Muhammad.